Baik, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah hadir kembali pagi ini ya. Kita akan langsung mulai saja. Waktu kita cukup sempit, jadi saya ingin kita terfokus pada materi dan juga saat yang sama saudara-saudara boleh berdoa dalam hati untuk kelancaran sesi kita pagi ini. Tapi saya akan pimpin doa sekali lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini hati dan pikiran kami disiapkan untuk menerima informasi, bahkan pengetahuan, dan tentunya tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengerti dan memahami, serta memampukan kami untuk menerapkannya dalam kondisi kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya minta izin untuk uh, share screen ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat seperti biasa. Cak. Oke, sudah diperhatikan, sudah bisa dilihat di layar. Udah Pastor. Oke, mari kita mulai. Eh, Pagi ini kita mulai di huruf T sekarang ya. Kita sudah memasuki hari keempat dari seri Restore kita. Boleh saya bertanya sedikit untuk merecall memori, kira-kira apa yang saudara ingat dari huruf R, E, dan S sebelumnya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Regulated, engage your emotion, strengthen your stress response. Oke, thank you. Regulate your mind, engage. uh, Your Engage apa ini? emotion, your emotion wisely. Oke, emotion. Kemudian strengthen Strengthen your your stress stress response. response. Ya, sekarang ini pokoknya nggak jauh-jauh lah dari kalau kita punya pola pikir. Pagi ini kita belajar tentang transform your thoughts atau thinking. Jangan lupa moto kita ya, a healthy mind begins with restored living, hidup yang dipulihkan termasuk semua aspek, dan secara khusus kita terfokus pada cara kita mengolah kita punya mindset ya. Hari ini kita masuk di T, transform your thoughts dan thinking, yang sesederhana saya mengucapkan kalimat ini, kita tidak bisa memilih semua peristiwa hidup yang kita jalani. Tidak bisa juga menolak hal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa mengubah cara kita berpikir terhadap semua kejadian tersebut. Boleh setuju ini ya? Kita bisa mengubah cara kita berpikir tentang semua yang kita alami. Bahkan saat kita merespon, kemarin kita sudah pelajari bagaimana peristiwa yang nantinya akan bertendensi mengakibatkan Anda stres, Anda perlu perlu apa? Perlu menguatkan cara Anda merespon stres tersebut. Kita sudah pelajari kemarin. Jadi ketika kita merubah pola pikir kita, maka hidup kita juga akan berdampak terhadap perubahan pikiran tersebut. Itu tentunya juga akan berubah. Nah, pikiran adalah arah hidup. Itu seperti kompas. Kemana pikiran kita terarah, ke situ hati dan hidup kita digerakkan. Makanya Amsal 4 ayat 12, ayat 23, sorry, itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa modern, jaga sistem berpikirmu, karena cara berpikirmu menentukan masa depanmu. Mari kita olah ini, ya.
Ayat ini kalau orang awam baca mungkin ya cuman baca terjemahan. Kalau kita yang bergelut di teologi harus mencari bahasa asli lalu mencoba mengorek apa maksud ayat tersebut dan kata yang digunakan. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai di Amsal 4 ayat 23 itu adalah lev. Di beberapa bagian Alkitab bentuk panjangnya itu levav. Ini digunakan dengan arti yang sama. Kata hati itu adalah pusat pikiran dan keputusan, bukan sekedar perasaan, tapi juga akal budi dan kehendak. Jadi saat kita membaca ayat ini, pemahaman dan wawasan kita harus luas karena begitu cara orang Ibrani mengekspresikan dan menggunakan kata tersebut. Ini juga adalah sumber moral dan spiritual. Jangan lupa, saudara-saudara, itu mulai dari pikiran. Jadi hati itu dipandang sebagai inti dari hubungan manusia dengan Allahnya. Jadi saat seorang berpikir, jangan berpikir menurut pikiran sendiri, harusnya connect ke siapa? Harus connect ke Allah. Bahkan saat kita berpikir ke setiap peristiwa yang menyedihkan, membuat kita menderita, kita harus connect juga dengan Allah. Bagaimana cara Allah menolong kita memahami kondisi yang kita sedang alami supaya kita tidak terpancing karena reaksi amigdala yang responsif. Ya, kita sudah pelajari itu. Jadi harus dirubah nih. Ini juga adalah pusat kehidupan. Dari hati itu akan mengalir, dari pikiran ya, akan mengalir motivasi serta arah hidup dan bahkan tindakan yang mau ditindaklanjuti. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena ini dalam budaya Ibrani, itu hati mencakup pikiran, emosi, dan juga kehendak, maka terjemahan hati di Amsal 4 ayat 23 ini artinya bukan sekedar perasaan. Itu menekankan seluruh pusat kehidupan batin yang harus dijaga. Anda harus waspada. Karena kalau salah Anda berpikir, maka perilaku Anda pun akan terarah salah. Ya, karena di situ firman Tuhan bilang keluar mata air kehidupan. Banyak ayat yang digunakan. Tiga saya kasih contoh nih, Anda boleh catat. Nanti slide-nya saya bisa kasih sama host nanti. Mazmur 51 ayat 12. Ya, ciptakanlah hati yang bersih di dalam aku ya Allah. Ini menunjuk pada pusat moral dan spiritual yang perlu diperbaharui. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Lihat, perhatikan, Allah tahu kalau sumber hati dan pikiran kita itu salah, oh Anda akan bisa lihat orang yang setia 50 tahun tiba-tiba jatuh dalam waktu sekejap. Ya, makanya ini yang perlu dijaga. Kemudian, Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Akar katanya sama yang digunakan lev. Artinya totalitas. Pikiran, emosi, dan kehendak kita itu harus diarahkan saat kita mengasihi Allah sepenuhnya. Jadi nggak main-main ini kalau kita bicara pikiran ya. Perspektif neuroscience. Dulu para ilmuwan percaya bahwa otak itu berhenti berubah setelah usia dewasa. Dulu, saya masih ingat lah. Apalagi sekarang masih ada loh orang yang bilang, ah dia sudah dari sononya begitu. Sudah begitu karakternya katanya. Belum tentu. Ya, neuroscience sekarang sudah meneliti bahwa pikiran itu bisa dirubah. Otak kita itu terus berubah seumur hidup. Makanya dia kasih label neuroplasticity. Jadi dia fleksibel dan adaptable. Kalau hari ini Anda dipengaruhi dengan situasi, Anda bisa berubah besoknya. Tapi kalau Anda menjaga sekarang, terlepas dari peristiwa yang Anda alami itu menyakitkan, besok Anda responnya berbeda. Ya. Jadi karena fenomena ini disebut neuroplasticity, flexible, adaptable, otak, cara kita berpikir, maka jalur pikir itu yang sering digunakan bisa menguat, yang negatif bisa dilemahkan, yang rohani bisa dibangun. Lalu kebiasaan berpikir itu bisa diprogram ulang. Saya sedang mengikuti sertifikasi neuroscience saat ini, belum selesai. Dan waktu saya pelajari materinya, aduh luar biasa. Saya diyakinkan dengan pengetahuan modern bahwa
apa yang difirmankan Tuhan itu sebenarnya adalah food for thoughts. Jadi kebenaran itu adalah food for thoughts. Jangan main-main saat Anda belajar atau menyelidiki serta meditasi tentang semua nasihat firman Tuhan di dalam kebenaran Alkitab Anda yang Anda miliki. Meski Anda tidak mengikuti apa yang saya sedang pelajari, ini yakinkan saja karena Tuhan tahu makhluk ciptaannya. Dia ciptakan otak sedemikian rupa dan dia juga kasih pedoman manual. Ada saintis yang bilang Alkitab itu adalah a manual for psychological system of our brain. Anda bisa perhatikan. Alkitab firman Tuhan itu adalah buku panduan untuk sistem psychological di otak Anda. Jadi saat dia berfirman kepada manusia lewat kebenaran firman Tuhan, ini benar-benar memberikan hidup bagi mereka yang memahami sepenuhnya pengertian dari nasihat tersebut. Sayangnya, sebagai manusia, respon kita tidak terlalu sama saat kita membaca. Apalagi kalau saat kita terobsesi atau terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Kuasa firman itu tidak banyak berpengaruh. Karena Anda lebih memilih emosi Anda bereaksi dibanding apa yang Tuhan nasihatkan bagi Anda. Nah, kita harus yakin bahwa saat Allah berfirman, Dia sedang mengarahkan cara Anda berpikir, Dia sedang mengarahkan perilaku Anda dan respon Anda terhadap apa yang Anda alami. Oke? Jadi ada satu penelitian ada saya posting di sebelah kanan. McEwan dan Sapolsky untuk Neuroscience of Stress. Dia menjelaskan thought patterns can change the structure of the brain over time. Jadi pola berpikir kita bisa mengubah struktur otak kita sepanjang waktu. Artinya, kalau kita membiarkan pikiran negatif kita secara berulang-ulang, otak kita akan membentuk jalur negatif yang semakin kuat. Sebaliknya, jika kita memilih pikiran damai dan tenang, serta mungkin kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk mengolahnya dengan baik, jalur ini akan semakin menguat. Makanya kalau saudara baca Roma 12 ayat 2, ini adalah ilmiah. Waktu Rasul Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing of your mind. Ini bukan perintah yang mustahil. Ini mekanisme biologis dari makhluk ciptaan Tuhan. Dalam perspektif psikologi Kristiani, pikiran itu akan menentukan emosi kita. Ya, dalam dalam konsep ini ada tiga pola. Pikiran akan mengarahkan mood, perasaan, feelings kita, lalu kemudian akan mengarahkan dan menentukan perilaku kita. Lewis bilang, sebuah pikiran yang diarahkan kepada Kristus akan menemukan damai bahkan di tengah badai. Ini gampang diucapkan, tapi ada orang yang susah mau terapkan. Ya. Tapi kalau sudah diarahkan begini polanya, harusnya kita yang menentukan ya. Jadi sekarang sudah mulai harus berubah kalau saudara lagi dianiaya, difitnah, dan lain sebagainya. Transform your thoughts. Transformasi perilaku tidak bisa terjadi sebelum pikiran ditata ulang. Contoh, jadi kalau saya berpikir, hari ini emosi saya sedang tidak stabil. Jadi pikirkanlah, Tuhan sedang menyertai Anda, perasaan saya sedang diangkat, saya bisa melakukannya. Lalu ingat janji Tuhan. Kayak begitu polanya, ya, supaya pikiran kita harus terlebih dahulu diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ellen White punya perspektif. Itu pikiran itu terarah, kalau pikirannya terarah itu menciptakan kekuatan. Dalam Mind, Character, and Personality, Ellen White menulis, the mind controls the whole man. Ya, pikiran mengontrol seutuhnya manusia tersebut. Semua action, tindakan, baik atau buruk, itu pusatnya ada di mana? Ada di pikiran. Ministry of Feeling bilang, tidak ada kekuatan yang dapat kita miliki tanpa kontrol pikiran yang benar. Dan Ellen White bahkan berkata bahwa kebiasaan berpikir ini adalah salah satu fondasi dari karakter kekal.
Saya kasih uh, beberapa ayat, fondasi aja. Karena ini adalah transformasi pikiran yang Tuhan berikan dalam Alkitab kita. Filipi 4 ayat 8. Ya, apa yang harus kita pikirkan. Ini bukan sekedar nasihat moral, saudara-saudara. Ini filter kesehatan mental Anda yang mulai dari pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5. Menawan setiap pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Jangan Anda tawan pikiran Anda karena kondisi, lalu Anda tawan dan taklukkan dengan cara pikir Anda. Salah. Harus ditaklukkan kepada cara. Jadi nggak boleh liar pikirannya. Harus mengarah kepada apa yang Yesus nasihatkan. Terakhir Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai yang sempurna. Kedamaian itu bukan datang dari situasi dan kondisi atau bahkan feeling Anda, tapi datang dari fokus pikiran Anda kepada apa yang Yesus ungkapkan. Saya tutup. Masih ingat, ini slide terakhir yang saya gunakan karena kutipannya sama yang saya gunakan. Pikiran yang bersyukur dan semangat yang ceria adalah obat alami yang menguatkan jiwa dan tubuh. Jadi respon kita terhadap apapun, bahkan stres, bukan hanya mental, tapi pembentukan rohani. Dan eh, tips terakhir, saudara-saudara, ya tips terakhir secara cepat waktu kita tinggal 2 menit, masih 2 menit dari 10 menit terakhir yang kita mau serahkan buat pertanyaan. Pertama, sadari pikiran negatif atau otomatis. Neuroscience menyebut ini metacognition. Sadari apa yang dipikirkan. Kalau ada sadar ini salah, jangan teruskan. Ya, lalu arahkan ke yang benar. Sebutkan aja nama. Nama kan Anda punya pikiran. Memberikan nama itu melemahkan kekuatan impuls. Ini cemas. Saya sedang stres ini. Ya, ini trauma. Ya, dalam perspektif iman, menamakan pikiran itu membuka peluang bagi Tuhan untuk terlibat. Kalau Anda sudah sadari Anda dalam kondisi tersebut, maka apa yang Anda harus lakukan kemudian? Neutralize dengan kebenaran firman Tuhan. Ganti pikiran itu dengan nasihat Tuhan. Kalau Anda merasa sendiri, jangan lupa nama Immanuel kan Tuhan beserta dengan kita. Jadi dia selalu ada, cuman pikiran kita ya aja yang mengabaikannya. Ya enggak? Damai Tuhan menjaga, saya dikasih. Ellen White menyebut ini redirecting the thoughts. Jadi merubah arah kembali kepada firman Tuhan. Terakhir, nourish, perkuat dengan kebiasaan. Kebiasaan baru itu memperkuat jalur neuron Anda. Setiap kali kita memilih yang benar, ya, maka jalur yang benar itu akan semakin menguat. Ya, saya tutup. Kemarin tuh kita jurnal bersyukur, sekarang kita jurnal pikiran. Ya, tulis 3 hal kecil setiap hari yang Anda pikirkan untuk mengingat kasih Tuhan, supaya itu teresapi, terbentuk dan semakin semakin kuat. Mudah-mudahan saudara diberkati pagi ini. Ya, Eh, itu materi saya. Silakan. Terima kasih, puji Tuhan ya. Saya sendiri banyak poin ini pendeta dapatnya pagi ini. Dan hanya bisa wow, praise God. Jadi sahabat doa, adakah di antara kita yang kira-kira melalui pelajaran ini sangat singkat tetapi bisa mengubah pikiran kita lebih kuat untuk di dalam Tuhan sehingga Amin. kita rasakan Tuhan menyertai, damai Tuhan selalu menjaga kita dan kita selalu tutup dengan ucapan syukur. Adakah di antara kita yang ingin bertanya, tapi ingat pertanyaannya jangan panjang-panjang ya, supaya kita berikan kesempatan kepada pendeta karena ini sungguh-sungguh luar biasa. Kak Elizabeth udah tunjuk tangan, Kak. Oke, silakan, Sis. Oke, selamat pagi Pendeta, selamat pagi Bu Mei, selamat pagi Pagi, pagi, semuanya. pagi. Sangat-sangat terberkati sebenarnya setiap hari mendengarkan pembahasan yang luar biasa. Langsung aja mungkin pertanyaannya. Memang dari pembahasan yang saya ikuti itu tepat seperti apa yang dibahas, mulai dari pembahasan sampai pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke saya itu mengarahnya. Dan masalahnya ada di saya adalah belum bisa benar-benar melupakan ya atau menggantikan apa yang seharusnya sudah hari kesekian. Hari ini apalagi telak sekali. Dari kemarin saya coba pikirkan, gantikan dengan pikiran positif. Tuhan itu baik sama saya. Masih ada sampai hari ini Amin. dengan banyak berkat.
Kedua, Tuhan masih melindungi suami dalam prostitusi dan lain-lain. Itu melebihi semua. Harusnya sudah bisa menggantikan pikiran negatif tentang orang itu. Memang saya sementara mengalami ketika beberapa minggu belakangan dekat sekali dengan seseorang yang bersama-sama pelayanan, semua mata memandang, banyak yang menyaksikan, dan saya melakukan dengan total, dan akhirnya ketika selesai pesta rohani itu dan dia masih ingin bersama-sama dengan saya, sepertinya saya pikir, nah, karena semakin tertekan dan dia semakin membludak, semakin kasar, semakin seenaknya semakin, dan saya pikir sudah, ketika saya akhiri seperti itu, mungkin dia tidak terima dan berakhir dengan dia marah dan kemana-mana. Yang paling sulit saya lupakan adalah ketika saya dituduh mencuri 2 amplop yang untuk pendeta-pendeta. Dan dia kemana-mana. Semakin saya diamkan, tidak membalas, tidak merespon seperti nasihat banyak orang, dia yang seperti hilang kendali, kemana-mana mencari orang-orang yang dekat dengan saya. Saya pikir dia mau bantu orang itu, ternyata nyari telepon cuma untuk menjelek-jelekkan saya. Itu masih ada di pikiran sampai hari ini. Beberapa materi bagus sekali, tetapi hari ini saya mau coba gantikan dengan apa pertanyaannya pendeta tadi. Itu yang saya buat. Saya pakai kertas, dan kalau ada kerjaan yang benar-benar menyita waktu, saya bisa melupakan sejenak. Tetapi ketika saya sudah tidak bekerja, misalnya waktunya istirahat, pikiran itu kembali di kepala sampai saya tertidur dan bangun pagi hari dengan sakit kepala yang luar biasa. Meskipun sudah minum obat kolesterol, itu sangat mengganggu dan memang butuh nasihat. Bagaimana seharusnya benar-benar menghilangkan. Mungkin materi selesai minggu ini baru saya sanggup minta tolong pendeta, ada yang harus saya buat ketika itu harus disingkirkan sesegera mungkin. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Bu. Jadi jeda space yang saya pahami dari penjelasan. Jeda dan space saat Ibu mungkin sedang tidak melakukan apa-apa. Itu adalah momen yang pasti untuk diisi dengan sesuatu yang sebaliknya. Karena space, kan Alkitab pernah bilang, Rasul Paulus bilang, jangan beri kesempatan. Kata kesempatan dalam bahasa Yunani itu luas sekali Bu. Itu termasuk waktu, posisi, jabatan, ini yang lagi tren sekarang ini kan, kesempatan. Jangan berikan posisi untuk digunakan iblis, ya. Itu sedang marak sekarang. Bahkan waktu Anda pleasure, lagi sedang menikmati kebahagiaan dan keceriaan. Pokoknya semua momen, space yang diungkapkan dalam bahasa Yunani itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena space yang sedikit itu dia bisa gunakan meskipun cuma titik dot misalnya, lalu dia korek, dia perbesar, dia perluas. Kalau kita izinkan, makanya kita yang menentukan, Bu. Kita menentukan arah jalur masuk. Ellen White bilang, we need to guard all channels of avenues, katanya. Jadi semua jalur masuk lewat indera. Itu telinga, itu mata, itu hidung, itu feeling, emosi, dan bahkan pikiran. Itu harus benar-benar di-manage supaya yang mengganggu, yang membuat kita stres itu tidak masuk. Celahnya tidak masuk. Makanya saya ada klien satu yang 24 tahun minum obat penenang. Dikasih oleh psikiaternya. Saya bilang kalau 24 tahun itu sudah addiction dengan obat penenangnya. Jadi saya bilang sama ibu itu, ibu harus manage pola pikirnya. Karena dia stres tiap malam panik karena ingat suaminya dibunuh oleh nasabahnya selama 24 tahun. Dan itu ngefek ke anak putranya yang di Surabaya. Jadi saya bilang, ya, ibu punya manage yang harus ibu disiplinkan. Dan dia sudah lakukan itu, sudah mengurangi konsumsi obat penenang. Dan saya berharap dia berhenti. Karena polanya itu dibentuk dari pikirannya. Mudah-mudahan ini bisa ibu praktekkan. Ya, terima kasih ya. Semua